tidak baik. Bila kami boleh tetap setia di dalam Engkau, berpadanan dengan firman-Mu Tuhan, kami tetap hidup, memberi buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap nafas yang Kau sediakan bagi kami, Kau berikan bagi kami. Dan sebentar kami mau duduk diam dengan pesan-pesan-Mu. Berbicara Engkau melalui dapur hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apa ini. Urapi firman-Mu Tuhan. Bila firman itu berjatuh ke dalam roh hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan mengerjakan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu atas segala semuanya. Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, mari kita sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang silakan. Di tengah-tengah tekanan dalam kehidupan ini, banyak orang-orang yang mengaku Kristen. Dia bertanya, aku akan mengikut Engkau. Waktu dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dia percaya, kemana saja Engkau pergi. Apalagi kalau ketika dia mengalami diberkati. Seringkali tanpa kita sadari, banyak juga mungkin dengan euforia, dengan mungkin hati yang sedang meluap karena sesuatu hal. Dia berkata, aku akan ikut Engkau. Kemana saja Engkau pergi. Pernyataan baik. Pertanyaan itu juga sama ketika murid-muridnya berjalan dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mungkin mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya, memberikan pernyataan kuasa, bagaimana mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Wah, yang begini nih yang harus kita ikuti. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Kita klik yuk ayat 58-nya. Yesus menjawab begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Satu ilustrasi yang mungkin sebagian orang katakan, mungkin muridnya juga bingung. Bapak Ibu, kalau kita membaca serigala mempunyai liang, mungkin kalau kita seringkali melihat kehidupan binatang, serigala itu kalau dia mau beranak atau dia beristirahat, dia punya liang, saudara. Dia menempatkan tubuhnya, dia simpan anaknya untuk apa? Mengamankan dirinya. Demikian juga burung, dia punya sarang. Ketika dia harus meletakkan telur-telurnya, ya kan, menetaskan dan sebagainya, semua ini tempat yang aman dan ternyaman. Ya nggak salah. Tetapi apa yang dikatakan oleh anak manusia yang bernama Yesus? Dia berkata, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang mau masukkan? Sebelum dia mengalami proses demi proses, ketika dia mati, disesah, bahkan begitu banyak murid-muridnya yang dulunya ikut Tuhan Yesus dengan luar biasa, termasuk murid-murid yang dikasihinya 12 orang, satu menyangkal, dulunya juga ikut dengan sukacita. Dia juga berpikir, yang begini ini luar biasa, nggak mungkin lah dia itu matinya itu mengecewakan. Loh, itu menggegerkan buat mereka, dan itu menggoncangkan iman murid-muridnya. Klik yuk. Ada yang satu namanya ketidaknyamanan, saudara. Ketika saudara saya mengikut Tuhan Yesus, harus memiliki standar apa yang Tuhan katakan.
saudara saya. Kita nggak bisa kita ikut cuma karena ingatnya saja. Terus kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 6 ayat 66, ketika mereka terguncangkan, mereka kecewa, mereka tersinggung karena perkataan Tuhan Yesus, di mana ayat sebelumnya dia berkata, kamu ikut aku kan karena mujizat. Kamu ikut aku karena semuanya engkau terpenuhi. Ketika apa saudara? Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, bagaimana 5.000 orang. Kata 5.000 berbicara tentang hanya yang perempuan saja. Laki-laki saja. Maaf, karena Yahudi yang mengenal kata-kata tentang laki-laki harus diberi otosan. Belum wanitanya, belum perempuannya. Ketika mereka melihat karya Tuhan, wah luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, kamu ikut aku kenapa? Karena berkat kan? Nanti saya baca ayat 66-nya. Makanya saya sangat hafal sekali. Nah. Mereka tersinggung, mereka marah, mereka kecewa. Kok Tuhan ngomong begitu? Tanpa sadar kita menjadi orang Kristen juga seringkali kita juga kompromi. Kita dengar firman Tuhan, ketika firman itu keras, atau kita membaca firman Tuhan, buat kita hati kita tidak enak, saudara. Karena mengusik kenyamanan saudara, mengusik mungkin dosa kita. Tuhan bilang, kamu harus begini, dan itu buat kita gak enak, gak nyaman. Kita gak mau ikuti. Tetapi ketika khotbahnya, firmannya mulai bicara berkat, saudara, berapa banyak kita berbondong-bondong, persis seperti apa waktu Tuhan Yesus mengajar para muridnya. Tapi saya percaya di sini BCC ini kan murid-murid yang luar biasa ya. Amin Bapak Ibu. Kok aminnya lemes? Belum sarapan sama tadi saya dapat bubur ya. Ya, kita sering kali nggak enak ketika nggak nyaman, tersentuh di hati kita mulai nggak mau. Kita suka pilih-pilih firman Tuhan. Mana yang sesuai dengan hati kita? Kalau nggak sesuai kita tolak. Wah, itu kata pendeta. Itu ada kata Tuhan. Padahal ketika kita baca firman Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Seringkali firman itu kadang-kadang tidak mengenakan daging kita, saudara. Yuk kita klik. Di dalam ayat 60-61 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Masih ingat? Ketika ada anak muda yang kaya, dia pertama juga tanya, aku mau ikut engkau Tuhan. Semua sudah aku lakukan, berbuat baik sudah, memberi sudah, ya, beribadah rajin, ya, nggak pernah telat lagi, ya kan? Pakai bonus-bonus yang lain. Ketika Tuhan berbicara hal yang menyentak, dia bilang, aduh, aku tak pamitan dulu, ya, aku tak nguburin dulu, ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan ini yang enak. Setiap orang yang siap untuk membaca, setiap orang yang siap untuk mengikut Tuhan, tetapi menoleh ke belakang, apa itu? Dan Tuhan ingatkan tidak layak untuk kerajaan Allah. Klik.
Masih ingat tentang jangan menoleh ke belakang? Ingat istirahat. Ingat istirahat. Di dalam Kejadian pasal 19, 14, 26, di mana Tuhan ketika itu mengingatkan buat Lot dan istrinya, ya, supaya Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dan salah satu pesan yang Tuhan berikan kepada mereka, jangan melihat ke belakang. Betul ya? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Kenapa istri Lot akhirnya menoleh ke belakang? Akhirnya dia menjadi tiang garam. Dikatakan apa? Masih terikat dengan harta dunia. Dia lihat, waduh, dulu di sana tak tinggalin, belum sempat tak siap-siapin. Banyak hal peninggalan sana. Orang kaya, saudara, ya, dia tinggalkan itu ketika dia melihat, aduh, sayang banget ya. Sayang banget, kenapa saya kita tinggalin? Kenapa sih Pak kita nggak beresin? Berapa banyak dari hidup kita yang masih terus berpikir tentang harta dunia? Kita nggak salah bekerja, kita nggak salah untuk kita usaha, tapi hati kita, Tuhan katakan jangan sampai terpaut dengan yang namanya mammon. Hidup saudara saya katakan apa? Musuh untuk orang cinta Tuhan adalah cinta pada mammon. Tuhan gak mau kan hal itu. Yang kedua, saudara, yang kedua tentang belum rela untuk meninggalkan tabiat-tabiat yang lama. Ya, dulu kan lebih enak. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, dulu lebih enak. Ya, dulu bisa sembarangan. Kalau kita usaha yang nipu-nipu dikit gak apa-apa. Ya, kita lakukan sesuatu, kita nyimpen yang rahasia-rahasia sama istri atau sama suami, ya gak apa-apa. Gak masalah. Banyak orang rela belum rela untuk meninggalkan kehidupan yang lama, sifat-sifat kita yang lama. Saudara, banyak orang hanya puas kita disebut menjadi orang Kristen. Tanpa pertobatan, kita akan tidak pernah mengerti apa arti Yesus dan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini orang banyak tren, artis A murtad, ya, artis B baru kenal murtad, saudara. Pertanyaannya, apakah dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Belum tentu. Saya yakin kalau orang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang itu tidak akan mungkin murtad. Amin, Bapak Ibu. Ya, semakin hari semakin lama semakin lama gitu kayaknya. Mengapa orang bisa menjadi Kristen? Nah, dulu sama mak saya Kristen, Pak. Saya masih ingat, ya, saya juga waktu kecil saya diantar sama mami saya. Gerejanya nggak jauh, kurang lebih hanya 150 meter di Jepara. Tapi mami saya belum mau ke gereja, dia ingin mengantar ke sekolah minggu buat saya. Ya, kalau ada orang yang lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen, makanya dia menjadi Kristen. Apakah dia orang yang percaya sungguh-sungguh? Belum tentu. Yang kedua, kenapa orang jadi Kristen? Karena mungkin dia masuk ke gereja, hanya ikut sama mungkin saudara temannya, ya kan? Hanya orang lain. Sebenarnya nggak salah, Bapak Ibu. Tapi perjalanan hidup kita jangan sampai berhenti sampai seperti itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Kenapa dibaptis?
Itu Pak Pendeta Pak Hendrawan mensiarkan kalau menikah itu wajib dibaptis Pak. Jadi kalau menikah salah, nggak salah. Tapi kita harusnya bukan berhenti saja di situ. Karena kita tahu di dalam jiwa saudara dan saya ketika mengiring Tuhan pasti ada persoalan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Siapapun. Kenapa kamu menjadi Kristen? Ya karena saya menikah. Mengapa orang-orang bisa bentuk murtad Bapak Ibu? Itu harus jadi pertanyaan juga. Kalau hari ini banyak orang murtad, yang pertama Tuhan katakan karena dia belum kenal siapa Yesus di dalam hidupnya. Mungkin dia kenal istrinya atau pacarnya, tapi ketika dia diputusin sama pacarnya, aduh, apalagi ketemu dengan cowok lain yang dari orang lain, dari seberang atau apapun, kayaknya lebih oke, lebih ganteng, lebih kaya, lebih sukses. Yang beginian ngapain? Paulus pernah berkata, kita lompat ya, saya nggak tahu nanti di slide tadi. Menurut saya ini penting sekali Bapak. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, Paulus pernah berkata juga, itulah sebabnya aku menderita semua itu. Paulus mengalami penderitaan, oh iya, secara jasmani dia menderita. Sampai dia berkata, tetapi aku tidak malu. Kenapa? Dia juga selain menderita, dia di penjara. Tapi di penjara bukan karena dia mencuri, saudara. Bukan karena korupsi. Bukan karena dia berbuat yang tidak baik, karena Kristus. Makanya dia di penjara. Di dalam segala persoalan dalam hidupnya, dia berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa menegakkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, hingga pada kesudahannya. Apa Kristus tidak menderita ketika dia disalib? Sampai dia kehilangan satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Yang pertama, bagaimana dia kehilangan para murid-muridnya yang memalingkan wajahnya pada Kristus. Betul, waktu disalib, murid-muridnya yang dikasih 12 orang, kocar kacir semuanya. Bahkan satu menjual. Dan dia tak bertobat sayangnya. Dia bergantung diri. Yang kedua, masih ingat peristiwa itu. Bahkan langit pun gelap. Bumi aja memalingkan dia, matahari memalingkan dia. Dan yang ketiga, yang menyakitkan buat dirinya adalah ketika Bapa seolah tidak mau melihat dia. Makanya di dalam kesakitan, keputusasaan, dia berkata, lama sabachthani, Eli Eli lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya ikut tentang bicara menyedihkan bagi dia. Tapi disitulah bagaimana Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Saudara, kita nggak bisa kadang-kadang melewati, harus kita diingatkan dari segala tantangan persoalan. Saudara pernah mendengar Polikarpus? Halo? Polikarpus bukan yang ditangkap gara-gara yang dulu kasih racun, itu bukan ya? Mohon maaf ya. Dulu siapa yang dulu ya?
Ya, pokoknya itulah. Tak benar apa enggak saya nggak tahu soal politik. Tapi Polikarpus salah satu murid dari Yohanes yang pernah hidup di Smyrna, di mana tahun itu adalah tahun 155 Masehi. Itu nggak tercatat di Alkitab. Tetapi ketika itu dia harus menyembah Raja Romawi. Dikatakan kamu nyembah sama aku lepasin. Apa yang dilakukan saudara? Dia mau digantung, dia mau dibakar, dia mau dibunuh. Dia berkata apa? Tidak sekalipun aku goyah, karena karena orang yang patut aku sembah, yaitu Tuhan Allahku yang bernama Yesus. Di akhir hidupnya dari siang bensin dia dibakar hidup. Itu Polikarpus. Jadi kita pikir bahwa ikut Tuhan itu mudah. Kita pikir bahwa ikut Tuhan itu semuanya happy. Yang kedua, mengapa orang bisa murtad? Karena orang banyak berpikir bahwa semua agama itu sama. Saudara kasih Tuhan, kalau enggak, buat apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Dialah jaminan keselamatan. Dia adalah kepastian keselamatan. Dan dia pun telah berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata akulah jalan dan kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui siapa? Dia. Loh, itu gak main-main Bapak Ibu. Jangan pikir agama lain sama. Makanya banyak orang tua, aku dilamar. Ya itu hak saudara. Tetapi kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, apalagi anak muda hari-hari ini, paling mudah kita menikah dengan orang yang beda. Saudara, betapa menyedihkan. Dan saudara dan saya ini, kalau kita melakukan hal itu, kita sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita berpikir, agama sama Pak, semua baik. Itu ajaran baik, ya. Tapi kalau kepastian keselamatan, Yesus, itulah jawabannya. Yang ketiga, kenapa ada orang murtad? Karena dia memperhitungkan kehidupannya di dalam dunia ini. Kalau bisnisku, ya, kalau aku nggak jadi agama itu kan, aku nggak akan bisa naik, nggak bisa dipromosikan, nggak bisa dapat tender proyek. Lebih baik ya, nggak apa-apa lah Pak. Toh sama aja kan, semua yang penting kan baik. Loh, selalu jawaban orang-orang itu seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Kita kembali ke slide tadi. Boleh? Wah, ya. Bisa? Ya. Filipi 3 ayat 7. Kita buka. Bawa Alkitab? Bapak Ibu? Amin? Ya minimal inilah, ya kan meskipun kan. Filipi 3 ayat 7. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa dia berbicara gitu? Dulu dia seperti orang dunia, masih namanya Saulus,
Bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen, orang percaya. Dia menganiaya mereka. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi pada Tuhan, di mana dia diizinkan Tuhan mengalami buta beberapa hari, dan akhirnya dia dicelikan oleh Tuhan karena segala kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di situ dia berkata kepada jemaat di Filipi, sekarang semua itu aku anggap rugi ketika aku berjumpa dengan Kristus, karena Yesuslah itu yang membuat aku memperoleh anugerah itu. Sia-sia semuanya, sia-sia. Tuhan mau katakan kepada saudara saya, jadilah prajurit Tuhan yang sungguh-sungguh di tengah-tengah angkatan, keadaan, situasi yang mungkin tidak mengenakan. Yuk kita langsung, belum ya? Tadi saya tadi pagi ada lagunya Abdi. Apa tadi? Apa Pak tadi? Oh iya, Abdi lo nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Apa judulnya? Oh judulnya ada berjudul, ada tentara. Lain nyanyi kan dia begitu. Beda sama lagu satunya lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Kita suka loh sama kita yang suka. Kita klik terus lanjut. Upah mengikut Yesus. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Dia tanya, boleh? Sangat boleh. Dia dulu pejalan ikan, dia tinggalin. Bukan berarti saudara dan saya meninggalkan pekerjaan kita, bukan. Artinya meninggalkan segala sesuatu perhitungan-perhitungan dunia. Terus dia tanya, dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kita klik saudara. Kita baca ayat 29. 3, 2, 1. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh apa saudara? Hidup kekal. Banyak orang ketika tanya, kamu ikut sungguh-sungguh? Oh, entar dulu, saya masih ada urusan. Ini teringat jawaban pada anak muda yang kaya raya. Oh, entar dulu, saya mesti pamit sama bapak ibuku. Saya mesti bilang sama anak-anakku. Apa jawaban Tuhan? Dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan berkat dunia. Ketika banyak orang-orang mengasumsikan, oh ini bicara berkat dunia, tapi Tuhan katakan tentang mahkota kehidupan. Barang siapa yang mau ikut aku sungguh-sungguh, dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Bicara tentang mahkota kehidupan nanti di ajaran. Yang kedua, pasti ingat, ketika orang mau sungguh-sungguh ke Tuhan. Sudah pernah membaca tentang kisah penabur? Dikatakan orang yang menabur di tanah yang subur, ada yang diberikan 5 kali lipat, ada yang diberikan 2 atau 1, yang 1 malah disimpan baik-baik, yang 5 dia melipat gandakan, yang 3 dia lipat ganda, yang 2 lipat gandakan, tapi yang 1 malah dikubur baik-baik. Atau seorang penabur saudara, ketika Tuhan berbicara, nanti ketika engkau menabur di tanah yang subur, dia akan mengalami pelipat gandaan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
dan ada yang 30 kali lipat. Bicara tentang apa? Pengertian hikmat yang Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa banyak anak Tuhan dan orang ngaku Kristen ketika dia membaca suka bingung? Loh, saudara, Roh Kudus itu sanggup memberikan sesuatu pengertian. Gak perlu kita ngomong sekolah teologi tinggi-tinggi terus kita cari artinya. Bukan itu. Ketika kita mengerti dan melakukan, firman itu akan bertumbuh. Dia akan memperoleh 100 kali lipat jadi Tuhan. Dan dia juga tambahkan akan memperoleh hidupnya kekal. Itu jadi Tuhan. Dia tak bicara akan melipatkan usahamu, melipat gandakan uangmu. Dia tidak bicara tentang melipat gandakan pekerjaanmu. Bukan itu. Tapi bukan berarti kita tidak mau melakukan hal itu. Tuhan sanggup memberkati setiap anak-anaknya apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Ayat 30 kata apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dulunya ikut Tuhan, apalagi ketika dia mendengar firman yang mengenakan mungkin. Wah, seperti ini saudara. Makanya Yohanes 6 ayat 6 terjadi. Dan Tuhan katakan, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Klik Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jika entah persoalan apapun, ketika saudara saya tetap mengenal Tuhan, saya percaya engkau tidak goyah. Ketika ada persoalan tantangan terjadi, engkau tidak putus asa. Mungkin dalam pekerjaan usahamu sedang terjadi masalah, kau tetap giat di dalam Tuhan. Apalagi di hari yang akhir ini, karena firman Tuhan katakan apa? Jerih-lalamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi Allah itu, saudara, ketika Yosua disuruh meneruskan pekerjaan Musa, tadi Bapak Ibu baca di Yosua 1 ayat 9. Dia berkata, Tuhan berkata pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam Yosua itu pasal pertama ada 3 kata-kata yang berbicara kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa? Tuhan Allah tahu Yosua akan menghadapi tantangan. Yosua akan menghadapi persoalan. Yosua akan menghadapi pergumulan yang cukup luar biasa. Banyak orang berkata, iya, aku mau kuatkan, teguhkan hati. Bagaimana caranya? Di dalam ayat 8-nya sungguh luar biasa. Tuhan katakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa saudara? Firman. Firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman yang sudah Tuhan berikan. Dan itu juga Tuhan berikan kepada Yosua ketika Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita
setiap orang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau Yesus sungguh rindu mengenal hatimu, apakah engkau gak rindu untuk mengenal Tuhan? Engkau studi sekolah S1, S2, S3, enggak salah. Kau berjuang untuk segala sesuatu dalam kehidupan ini, enggak ada yang keliru. Tapi pernahkah engkau berjuang untuk mengenal Tuhan Allahmu? Bahkan dia sanggup memberikan satu supaya kehidupanmu semakin berhati-hati, supaya engkau berhasil dan beruntung, tidak kena jerat tipu daya iblis di dalam dunia ini. Tetap teguh ketika ujian persoalan terjadi. Yesus. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena kasih yang melebihimu, ku akan menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena kasih yang melebihimu, ku akan menjadi penyembah-Mu. Kita sejenak untuk makan. Apakah engkau menjadi Kristen karena engkau yakin sudah mengenal siapa Allahmu? Kalau engkau belum kenal, ambil keputusan untuk lebih lagi. Minta Roh Kudus yang berbicara. 2 Timotius pasal 3 sudah menyatakan pada hari-hari terakhir begitu banyak kesukaran-kesukaran yang terjadi. Bukan karena kita takut, tapi kita percaya dan tetap melekat di dalam Allah kita. Kita berjalan bersama Dia. Kalau engkau sedang mungkin di dalam persimpangan jalan, engkau mungkin memiliki pacar yang beda iman, ambil keputusan sebelum terlambat. Kalau yang sudah terjadi, ambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Beritakan kepada Dia, Dia Allah mengasihi saudara. Dia Allah yang sampai rela memberikan nyawanya kepada saudara saya. Karena Dia begitu mengasihi engkau, begitu mengasihi engkau, sampai Dia rela mati dan sekali salib. Dia mencurahkan darahnya supaya engkau hidup dan berkenan di dalam Dia. Karena upah dosa adalah maut mati. Kalau mungkin selama ini bisnismu ada dalam bisnis abu-abu, ambil keputusan, tanggalkan segala sesuatunya. Ayo ambil keputusan. Jangan engkau sampai hari ini tetap kompromi dalam pekerjaan, usahamu. Bahkan engkau masih sembunyikan segala hal sesuatu. Mungkin orang lain gak tahu. Istri, suamimu gak tahu. Tapi Tuhan itu sungguh tahu. Ambil keputusan
lebih sungguh lagi mengenal Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Karena baru berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya tetap berpadanan pada Dia. Dia akan tetap bertumbuh, berbuah di tengah-tengah tanah yang gersang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sama-sama ya kita. Berakhirlah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab tidak takkan
Puji nama Tuhan, boleh sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa anak-anak dari BPA, GBI BCC, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Silahkan dulu kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh bersama-sama kita mendaftarkan kepada bidang BPA. Puji nama Tuhan. Baik, sekali lagi saya undang kita sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri